Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2943 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Di bawah perikop hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa semua orang, baik orang besar, orang kaya, orang berpangkat, orang keturunan raja, berdarah biru dan lain sebagainya, dan orang kecil, orang miskin, orang gelandangan, semua orang pasti mati. Dan kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita semua harus mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan yang berkata, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dan semua apa yang kita lakukan selama di dalam dunia ini, semuanya tercatat dalam kitab. Ada yang mencatatnya. Malaikat-malaikat Tuhan mencatat semua apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menurut ukuran hukum Taurat, mustahil kita bisa selamat. Mustahil kita bisa masuk surga. Karena hukum Taurat itu berisi semua aturan-aturan untuk manusia. Dan belum lagi ditambahkan, saudara, berkembang menurut budaya dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi satu aturan tetap, dalam tanda kutip menjadi Taurat di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua yang kita lakukan, saudara, semuanya itu ada yang mencatatnya.
Dan nanti satu hari, di hari penghakiman nanti, di hadapan tahta putih yang besar itu, kita semua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Ada yang mencatatnya. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, sudah pasti itu akan menolong kita. Amin. Tapi kalau perbuatan jahat yang kita lakukan, saudara iri hati, benci sama orang, berlaku curang, tidak berintegritas, semua tercatat. Dan kalau perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu terus kita lakukan, maka dari hari ke hari, bertahun-tahun akan semakin banyak. Itu akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita hidup menurut aturan hukum Taurat, mustahil kita bisa selamat. Mustahil kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya salibnya. Amin. Haleluya, kita harus bersyukur karena kita yang pakai ukuran hukum Taurat mustahil bisa selamat. Saudara, kita tertolong karena apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sejak menerima Yesus, kita mendapat pengampunan. Dan jangan saudara mempermainkan kasih karunia itu. Jangan sesat, jangan berpikir saudara dapat mempermainkan Allah, sekarang buat dosa, besok tobat, besok lagi kumat, saudara terus menerus, saudara mempermainkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendapat pengampunan, mari kita hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Sehingga apa yang kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa kita, terus kita mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 15, perhatikan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jelas setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, konsekuensinya mereka akan dilemparkan dalam api neraka itu selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara yakin nama saudara tercatat dalam buku kitab kehidupan? Kalau saudara ragu, mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya nama saya tercatat dalam kitab kehidupan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari batasi firman Tuhan ini dan kita belajar bagaimana caranya supaya nama kita tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan. Mari kita buka Mazmur pasal 69 ayat 29. Mazmur 69 ayat 29, firman Tuhan berkata begini. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Haleluya. Saudara perhatikan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang apa? Orang-orang jahat. Orang-orang yang sakit hati. Orang-orang apa? Orang-orang yang benar. Amin. Artinya mereka yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang hidup benar selama dia hidup di dunia ini.
dia hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, perhatikan. Orang berkata, banyak kok jalan menuju Roma. Iya, jalan menuju Roma banyak. Tapi jalan menuju surga hanya satu jalan. Hanya melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Makanya selalu saya bilang, memang betul saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan mengalami ada banyak tantangan. Mungkin saudara berpikir, kenapa ya? Sejak saya percaya kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan, kenapa banyak tantangan? Kenapa saya mengalami ini dan itu? Masalah belum selesai, kok datang masalah lagi? Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mengalami hal itu menandakan bahwa saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena iblis nggak suka saudara selamat. Iblis nggak suka saudara masuk surga. Makanya dia mencobai saudara. Dia menganiaya saudara. Dia membuat saudara menderita supaya saudara ragu dengan jalan saudara bersama dengan Tuhan. Saudara ragu dan bimbang, khawatir. Apakah ini jalan yang benar? Saudara, itu tujuan iblis. Membuat saudara ragu, bimbang, dan khawatir sehingga saudara tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau katakan, kalau saudara menderita, saudara mengalami persoalan pergumulan yang luar biasa sejak saudara mengambil keputusan ikut Tuhan, saya mau bilang, saudara ada di jalan yang benar. Saudara lihat dalam Alkitab, orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan menderita. Yesus Tuhan kita saja menderita. Jadi kalau saudara hidupmu menderita karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, berarti saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Jadi mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan adalah mereka yang hidup dalam kebenaran. Amin. Pastikan saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Hidup menjadi orang-orang benar. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya nama kita tercatat, terdaftar, tertulis dalam kitab kehidupan? Saudara buka Filipi 4 ayat 3. Perhatikan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Yang kedua saudara, namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan ketika saudara dan saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal 10 ayat 20. Perhatikan. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, konteks kebenaran firman Tuhan ini kembalinya ke 70 murid yang diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka pergi dengan sukacita. Mereka melihat di saat mereka memberitakan kabar baik, kuasa Allah menyertai mereka, mujizat terjadi, iblis dikalahkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mereka kembali dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan bersukacita karena hal itu, karena
roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, bergembiralah. Karena apa? Karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik, saudara, nama saudara dan saya terdaftar dalam kitab kehidupan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih ragu, namamu belum terdaftar karena mungkin saudara belum memberitakan kabar baik. Saudara, saatnya, waktunya untuk saudara dan saya memberitakan kabar baik. Amin. Supaya orang-orang yang mendengar kabar baik yang kita sampaikan, yaitu Injil Yesus Kristus Tuhan, mereka percaya, mereka menerima Yesus, namamu terdaftar di surga. Makanya ketika satu orang berdosa bertobat, di surga ada sukacita. Amin. Sukacita karena apa, saudara? Karena satu orang bertobat dan namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Terdaftar di surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan namamu terdaftar dalam kitab kehidupan itu. Haleluya. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya supaya nama kita tertulis, terdaftar, tercatat dalam kitab kehidupan? Saudara buka Wahyu pasal 3 ayat 5. Wahyu pasal 3 ayat 5 berkata begini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, selalu berkata barang siapa menang, amin, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Amin. Jadi yang ketiga saudara, orang yang namanya tertulis, tercatat, terdaftar dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang menang. Amin. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang menang itu. Amin. Menang di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, sama seperti Stefanus. Bagi mata manusia hancur, babak belur, mati sia-sia bagi pandangan manusia. Tapi tidak di mata Tuhan. Kematian Stefanus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan menyambut Stefanus dalam kerajaan surga. Karena apa? Dia menang. Dia berhasil mempertahankan imannya sampai dia mati. Bapak Ibu Saudara, itulah tanda orang menang. Dia tetap berpegang pada panggilannya, tetap setia walaupun ada banyak sekali persoalan, pergumulan, tantangan terjadi dalam kehidupannya. Dia tetap setia pada imannya, pada Yesus Kristus Tuhan. Tidak dia gadaikan, dia tidak tinggalkan, dia tidak tukar imannya hanya karena perkara-perkara dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menang, dia tetap setia ikut Tuhan sampai akhir hayat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang menang itu. Amin. Setia pada Kristus Yesus Tuhan sampai mati. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya nama kita tertulis, terdaftar, tercatat, tercantum dalam kitab kehidupan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil. Yang ketiga, kita harus setia sampai mati, harus menang dalam iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!